Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setiap tahun selalu kaum muslimin diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempersembahkan hadiah kepada Allah, suatu yang terbaik yaitu hewan kurban. Kurban yang kita berikan adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Dan otomatis kita harus berikan sesuatu yang paling bagus. Tidak cacat. Yang telah diberikan oleh Rasulullah kriteria, tidak sakit-sakitan, tidak pincang, tidak picek, dan tidak kurus hingga daging sama kulit lengket. Walaupun di sana ada beberapa yang cacat kecil hukumnya makruh yang harus kita juga hindarkan. Minimal ini yang paling penting. Sungguh sangat keterlaluan orang menghadiahkan sesuatu kepada zat yang maha agung, maha pemurah, maha besar dengan suatu yang cacat. Maka kita harus membiasakan bukan hanya kurban saja. Kita persembahkan solat kita terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persembahkan sedekah infak kita terbagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan al-birra. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan al-jannah, surga, melainkan setelah kamu infakkan suatu yang paling kamu cintai, yang paling kamu senangi. Hindarkan kita memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak mau pakai. Kita sendiri nggak mau terima kecuali dengan memejamkan mata. Termasuk kurban yang kita persembahkan pada waktu Idul Adha. Makanya dikatakan Idul Adha karena disitulah kaum muslimin menyembelih udhiyah atau dilaksanakan sholatnya pada waktu adha, yaitu duha. Abu Hurairah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan keleluasaan tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musalla saya. Ini merupakan suatu sanksi. Bahkan Rasulullah SAW tinggal selama 10 tahun di Madinah, tidak pernah berkurban. Pasti selalu, selalu berkurban, tidak pernah tidak. Selalu menyembelih kurban. Dengan demikian, kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adapun hikmahnya banyak sekali. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah akan berbagai macam nikmat. Apalagi kalau kita kebayangkan bagaimana kalau kita disuruh bersyukur seperti Nabi Ibrahim yang harus menyembelih anaknya. Kita hanya disuruh untuk menyembelih kambing. Itu pun termasuk juga disuruh menyembelih sapi. Itu pun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya kita disuruh untuk mengorbankan yang lebih mahal lagi, yaitu nyawa dalam rangka untuk jihad fi sabilillah. Jelas akan lebih berat kalau sekarang kita kurban aja kita berikan hewan yang tidak sempurna. Hikmah yang berikutnya adalah melatih kedermawanan, mengeluarkan sesuatu di dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang mulia di akhirat, tingkatan yang lebih tinggi di surga nanti. Dan juga kita sebagai seorang muslim, kesetia kawanan, sosial,
dan juga perhatian ke orang-orang lemah, fakir, miskin, tetangga, kita bisa wujudkan lewat kurban. Kita bagi-bagi dagingnya kepada fakir miskin, yatim piatu kanan kiri kita. Betapa indahnya sifat kedermawanan sosial kaum muslimin dengan syiar Idul Adha ini dan udhiyahnya sekaligus. Maka saya anjurkan kepada saudaraku seiman, jangan sampai tidak berkurban. Sementara kita masih punya kelebihan untuk setelah menutupi kebutuhan primer untuk bisa membeli hewan kurban. 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Dan kita tujukan untuk diri kita dan keluarga kita, sudah cukup. Tidak perlu diri kita nyembelih sendiri, istri nyembelih sendiri, anak nyembelih sendiri. Karena sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kami dulu menganggap berkorban di zaman Rasulullah dengan 1 kambing 1 orang. Setelah sekarang orang berbangga-banggaan, maka masing-masing menyembelih kurban. Itu dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, bangga-banggaan. Rasulullah saja yang kaya raya, hewannya banyak, dari mulai kambing, sapi, unta. Tiap tahunnya hanya menyembelih 2 kambing, 1 kambing untuk dirinya, 1 kambing ditujukan umat dan keluarganya yang belum kurban. Kalau ada orang berkilah, kan pernah Rasulullah SAW menyembelih unta 100. Itu konteksnya adalah hadiah untuk Mekah dan pada waktu beliau haji pada saat itu. Ini kita bicara adalah kurban. Semoga kita tetap bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam menyembelih kurban. Dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persembahkan untuk Allah, untuk orang-orang baik yang di kanan kiri kita, termasuk keluarga, teman, dan tetangga. Dan yang tidak kalah pentingnya, syiar ini kita perbanyak di rumah-rumah kita. Ya, kurang baik kalau kurban dipul di suatu tempat, apalagi di masjid, nanti belum ngotori masjid, meninggalkan bau tidak sedap di masjid, bahkan apalagi dibagi-baginya di dalam masjid yang terkadang membersihkannya kurang bagus. Betapa indahnya kalau kurban itu disembelih di masing-masing rumah. Sehingga yang menyembelih langsung pada saat itu dia bisa menikmatinya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan, kulu makanlah, waddakhiru simpanlah, wa at'imu berikan makan kepada orang lain. Dan itu lebih cepat. Ya, kita sembelih, semua masing-masing rumah langsung bisa rampung jam 10, jam 11. Dan kita bagi kanan kiri kita yang tidak berkorban, sehingga pembagiannya merata. Inilah indahnya Islam di dalam berkorban, dan kita semuanya yang diberikan oleh Allah keleluasaan, hendaknya jangan melupakan syiar ini. Dan tidak bisa diganti dengan infak sedekah. Maka lakukan, jalankan agar syiar Islam ini tetap bertahan di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan di dalam hati seseorang. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menerima kurban kita, ibadah kita, persembahan kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Semua, baik ibadah badan, ibadah materi, ibadah badan dan materi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.